Selamat datang di EduFun by Soya, Science Opinion, Observation, Youth, dan Academic. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Hari ini, saya akan membahas sisi lain dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, saya sudah menceritakan tentang Arung Palaka. Hari ini, saya akan menceritakan sudut lainnya, yaitu dari sudut pandang Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Langit Makassar tahun 1640-an memantulkan warna jingga keemasan di permukaan laut. Kapal-kapal berlayar kembali ke pelabuhan, membawa rempah dan cerita dari Maluku. Dari menara benteng Somba Opu, seorang remaja menatap jauh ke Cakrawala. Dialah Hasanuddin, putra Sultan Maliku Said, pewaris tahta Goa Talo, kerajaan besar yang membentang dari ujung timur Nusantara hingga ke perairan barat Flores. Ayahnya sering berkata, "Laut adalah dinding kita, dan angin adalah utusan Allah. Selama layar terkembang, goa tidak akan tunduk." Hasanuddin tumbuh dengan prinsip itu. Ia belajar ilmu perang dari prajurit, ilmu diplomasi dari ulama, dan kebijaksanaan dari ayahnya yang disegani banyak raja di timur. Tapi pelajaran terpenting justru datang dari seseorang yang tidak berasal dari goa. Seorang anak dari Bone. Suatu sore, ayahnya memanggil seorang pemuda ke istana. "Ini," kata Maliku Said, "adalah Laten Ritata, putra dari Bone. Ia akan belajar bersama kalian." Hasanuddin menatap pemuda itu. Kulitnya lebih cerah, matanya tajam tapi tenang, nada bicaranya lembut, namanya sulit diucapkan. Jadi Hasanuddin memanggilnya Arung saja. Hari-hari berikutnya mereka sering berlatih bersama, memanah, menunggang kuda, dan berdebat tentang kehormatan dan keberanian. Arung pandai membaca situasi, licin bagaikan air, dan cepat berpikir. Kadang mereka bertanding pedang kayu di halaman istana sampai matahari jatuh ke laut. Hasanuddin sering merasa, walau Arung berasal dari negeri taklukan, ia punya darah raja sejati. Ia bahkan pernah berkata kepada ayahnya, "Ayah, jika aku kelak berperang, aku ingin Arung di sisiku." Maliku Said hanya tersenyum samar. "Anakku, darah Bugis dan darah Makassar sama-sama panas. Dua api yang dekat bisa saling membakar." Tahun-tahun berlalu, Hasanuddin menjadi sultan menggantikan ayahnya. Ia mewarisi negeri yang kuat tapi juga penuh tantangan. Di laut, Belanda VOC mulai datang dengan wajah manis dan lidah penuh janji. Mereka ingin menguasai perdagangan rempah, menawarkan perjanjian, lalu menuntut hak monopoli. Hasanuddin menolak dengan tegas. "Negeriku bukan tanah sewaan. Kami berdagang dengan siapapun yang datang dengan damai." Penolakan itu membuat Belanda marah. Mereka mencari sekutu lokal, dan di sanalah muncul kabar yang membuat hati Hasanuddin bergetar. Seseorang dari Bone yang dulu hidup di istana Goa bersekutu dengan Belanda, namanya Arung Palaka. Saat mendengar kabar itu, Hasanuddin lama diam di ruang tahtanya. Akhirnya ia berkata pelan, "Ia dulu makan dari piring yang sama denganku. Sekarang ia datang membawa pedang asing." Perang tidak bisa dihindari. VOC mengirim armada besar dari Batavia tahun 1666, dipimpin oleh Cornelis Spilman. Bersama mereka, datang pasukan Bugis Bone di bawah Panji Arung Palaka. Hasanuddin memimpin sendiri pasukan, berdiri di antara meriam, mengenakan baju perang besi ringan dan destar kebesaran. Teriakannya menggema di medan laga, "Lebih baik hancur sebagai ayam jantan yang bertarung daripada hidup sebagai ayam yang berkokok tanpa taji."
Itulah sebabnya Belanda memberi julukan yang sangat legendaris, The Haan van den Oost, ayam jantan dari timur. Suatu malam, di tengah kabut di pesisir Barombong, kedua pasukan berhenti sementara. Hasanuddin menulis sepucuk surat kepada Arung Palaka. Arung, tidakkah kau ingat ketika kita berjanji di bawah langit gua, bahwa dari timur tidak akan tunduk pada siapapun? Balasannya datang keesokan harinya. Sultan, aku tidak tunduk pada Belanda. Aku hanya menuntut kebebasan Bone dari kekuasaanmu. Jika jalanku tampak hitam, mungkin itu karena bayangan bentengmu yang menutupi cahayanya. Hasanuddin tahu, perdamaian tidak mungkin lagi. Tahun 1669, setelah 3 tahun perang berdarah, benteng Sombaopu akhirnya jatuh. Hasanuddin terluka tapi tetap berdiri di menara, mengibarkan panji terakhir Goa. Ketika ia menandatangani perjanjian Bunggaya, tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena kehilangan sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan, yaitu kehormatan. Setelah perang, Sultan Hasanuddin memerintah dengan tenang di sisa wilayahnya. Ia sering duduk di serambi istana menatap laut. Seorang pengawal bertanya, "Tuanku, apakah Anda menyesal telah melawan Belanda?" Hasanuddin menjawab, "Tidak, anakku. Aku berjuang bukan untuk menang, tapi agar anak cucu tahu bahwa kita pernah berdiri tegak." Ia pun wafat tahun 1670, hanya setahun setelah perang berakhir. Bertahun-tahun kemudian, rakyat masih membicarakan dua nama itu, Hasanuddin dan Arung Palaka, dua api dari tanah yang sama. Bagi Bone, Arung Palaka pembebas. Bagi Goa, Hasanuddin pahlawan sejati. Namun, bagi mereka yang bijak, keduanya adalah dua wajah dari keberanian yang sama. Di antara batu-batu tua benteng Sombaopu yang kini sunyi, suara ombak masih datang membawa gema masa lalu. Kami pernah bertarung bukan karena benci, tapi karena takdir menulisnya begitu. Aku, Hasanuddin, dan dia, Arung Palaka, dua anak timur yang mencintai tanah yang sama, hanya berbeda cara dalam menjaganya.